Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasanuddin dengan NIM 4212210088. Saya berasal dari kelas Mekatronika Pagi C. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu membuat sebuah video yang menjelaskan tentang project based learning yang saya kerjakan. Oke, langsung saya kita masuk ke PPT-nya. Jadi saya tergabung dalam sebuah tim Project Based Learning PBLMK 232-20 dengan judul PBL, Sistem Monitoring Kualitas Air Kolam pada Proses Budidaya Ikan Nila di PT Bioflok. Oke, di tim ini saya sebagai leader yang dimanproi oleh Pak Daniel Sutopo Pamungkas. Namun, untuk penjelasan lebih lengkap tentang job desk saya mencangkup sebagai programmer di tim ini. Mungkin akan saya tampilkan eh, program saya. Mungkin di sini ada perbedaan tampilan ya, ini program yang lama. Jadi ini ada programnya, nanti akan saya tampilkan melalui software Arduino IDE. Jadi saya membuat program sistemnya, sistem sensor yang kami gunakan menggunakan microcontroller ESP32, dan hasil dari pembacaan sensor-sensor tersebut akan ditampilkan di aplikasi Android dan website. Nah, saya berfokus di membuat aplikasi Android dan program ESP32-nya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang flowchart programnya, alur programnya. Nah, kita mulai. Ketika memulai, eh, akan menginisialisasi program di ESP32-nya. Kemudian akan mengkoleksi data dari sensor-sensor yang kami gunakan. Ada sensor TDS, sensor pH, sensor DO, dan sensor temperatur. Kemudian akan menampilkan hasil pembacaan sensor tersebut ke LCD 20x4. Setelah itu, hasil pembacaan sensor akan dikirim melalui Wi-Fi ke Firebase. Nah, setelah di Firebase ini, nilai dari hasil dari pembacaan sensor tersebut akan diakses melalui website dan Android aplikasi. Mungkin akan saya buka program yang benarnya. Ini adalah program yang saya gunakan di Project Based Learning ini ya. Ini ada library yang saya gunakan nih, ada Dallas Temperature, Liquid Crystal untuk LCD. Ini ada program untuk inisialisasi Wi-Fi. Ini informasi Firebase dari link Firebase yang kami pakai dan authentication token. Di sini ada program untuk informasi pin-pin yang kami gunakan. Mungkin saya akan langsung saja ke fungsi alur programnya ya. Nah, di sini ada void setup, ya jelas lah untuk setup LCD, sensor, eh, relay. Nah, fungsi relay di sini adalah sebagai untuk mengaktifkan buzzer ketika hasil pembacaan sensor itu berada di bawah atau di atas dari batas yang ditentukan. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Nah, di sini ada void loop, di sini ada program fungsi display sensor data ya. Nah, ini ada program untuk membaca hasil pembacaan nilai sensor TDS, di mana hasil dari TDS value ini akan ditampilkan di LCD. Begitu juga dengan sensor pH, ini untuk sensor DO ya, dan ini untuk sensor temperaturnya. Nah, eh, tentang program relay tadi, ini ada fungsi control relay. Di sini ada beberapa batas yang kami tentukan. Ini masih belum saya ubah, yang masih yang lama. Eh, Ketika batas ini berada di bawah atau di atas dari yang kami tentukan dari angka-angka ini, itu akan relay akan mengaktifkan buzzer 24 volt sebagai alarm agar sebagai pengingat jika pembacaan sensor itu tidak sesuai dengan yang batas yang dianjurkan untuk kualitas air kolam ikan nila. Nah, terus di sini ada fungsi send to Firebase ya untuk mengirim hasil pembacaan sensor dan status kolam ke Firebase. Jadi jika sensor TDS-nya berada di bawah 200, yaitu akan mengirim status TDS air kolam kurang optimal. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian di sini akan mengirim pembacaan sensor TDS ke Firebase. Di sini saya buka. Nah, ini. Di sini pet datanya ya. Kami membuat sistem monitoring untuk dua kolam untuk sekarang.
namun sudah ada berencana untuk membuat untuk kolam yang ketiga. Di sini akan mengirim data pembacaan sensor ke pet data hasil pembacaan 2 underscore sensor TDS. Nah, ini ya hasil pembacaan 2. Nah, ini akan ada pengiriman data sebelumnya. Nah, setelah ini saya tadi akan berfokus di membuat aplikasi Android ya. Nah, ini adalah aplikasi yang saya buat, itu menggunakan MIT App Inventor. Nah, untuk menghubungkan Firebase ke MIT ini, saya ada menambahkan sebuah eksperimental ini, tinggal saya tambahkan di sini. Nah, kemudian saya masukkan Firebase token, URL, dan project bucketnya ini. Setelah itu, saya akan build aplikasinya. Nanti ketika selesai akan membuat langsung convert dalam bentuk Android application atau .apk. Oke, mungkin segitu saja dari detail sistem yang detail pekerjaan saya dalam tim ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.